Zombie Apocalypse. Sudah dibocorkan anime Boruto episode 215 akan berjudul Siap, di mana episode itu akan mengadaptasi chapter 49. Dengan demikian, bisa jadi episode 214 mengadaptasi dua chapter sekaligus, yaitu chapter 47 dan 48. Jika bukan, bisa saja episode 215 yang mengadaptasi chapter 48 dan 49. Kita akan menunggu sinopsis resminya. Maka dari itu judul video kali ini saya berikan judul part 2. Karena sebelumnya saya membahas episode 215 berdasarkan chapter 48. Episode ini akan rilis pada 12 September 2021. Kali ini kami akan membagikan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana Otsutsuki Shiki bangkit dan mengalahkan Koji. Terakhir kali, Otsutsuki Shiki dengan Jikukan tiba di desa Konoha. Dia melayang tepat berada di atas desa Konoha, melihat penduduk Konoha dengan jelas. Beberapa penduduk Konoha menyadari Ishiki di atas mereka, dan mereka mulai bertanya-tanya, siapa orang yang bisa terbang itu? Kemudian beberapa jonin muncul dan berteriak. Mereka mengajak untuk warga melakukan evakuasi ke tempat yang aman. Kemudian tanpa Ishiki mengaktifkan mata Byakugan, dia melihat menembus tembok, melihat isi masing-masing rumah dan dia masih belum menemukan Kawaki. Ishiki berkata sendiri, meski dengan Byakugan yang membuatku melihat menembus dinding, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang sangat tidak efisien. Panel berubah ke Shikamaru. Tanpa ada yang menghubungi Shikamaru melalui telepati berkata, pasukan kepolisian sudah mulai mengevakuasi penduduk. Shikamaru menjawab, bagus, secepat mungkin, oke? Juga hanya Nana Daime dan Sasuke yang akan menangani Otsutsuki. Tidak ada orang lain yang boleh terlibat. Kemudian Naruto mulai berjalan berkata, baiklah, aku akan menuju ke sana sekarang. Boruto kemudian berkata, ayah, aku. Belum selesai Naruto menjawab, jangan membuatku mengatakan hal yang sama terus, Boruto. Kau harus mengungsi dengan yang lain. Aku akan berangkat bersama Sasuke. Naruto tampak meninggalkan ruangan, sedangkan di sana Kawaki masih pingsan. Boruto dan Sasuke tidak bisa berkata-kata di sini. Tanpa adegan di tengah desa, dua jonin mengarahkan warga untuk evakuasi. Tiba-tiba Ishiki turun dan menghampiri dua jonin yang bertugas. Ishiki berkata dengan sopan, aku sedang mencari seorang anak laki-laki bernama Kawaki. Apa kalian tahu di mana? Salah satu jonin memandang dengan sinis dan melemparkan beberapa shuriken ke arah Ishiki. Di sini jonin kedua memarahi temannya karena dia bertindak ceroboh karena ikut campur. Namun tiba-tiba tiga shuriken sebelumnya menghilang tepat di depan Ishiki. Secara tiba-tiba menusuk teman jonin yang melempar sebelumnya. Dari kepala, dada, dan perut sampai dia terkapar di tanah. Tentu jonin yang melempar shuriken terkejut atas kejadian itu. Kemudian Ishiki berkata, maaf, tapi aku sedang buru-buru. Aku ingin jawaban sekarang juga, atau warga sipil menjadi korban berikutnya. Kemudian jonin itu sembari ketakutan menjawab, kami tidak diberitahu apapun. Dan Ishiki menjawab, baiklah, aku hargai kau tidak membuang waktuku. Cukup tunjukkan orang yang mengetahui hal itu. Sedangkan di sini Naruto melompat-lompat mencari Ishiki. Kemudian Ino menghubungi dengan telepati berkata, musuh sekarang dekat dengan gerbang utama. Satu orang sudah tumbang karena terluka. Di sini Naruto semakin panik dan mempercepat larinya. Sedangkan di ruang Hokage, Shikamaru dan lainnya masih berkumpul. Shikamaru berkata, kita harus pergi juga. Sai kemudian menggendong Kawaki yang pingsan berkata, tidak ada istirahat untuk orang jahat. Ada fasilitas gelap di bawah tanah, bekas operasi yang tidak dipakai. Ini tidak ada di dokumen desa manapun, dan ada kemungkinan kecil shinobi kita mengetahuinya. Mari kita bawa Kawaki ke sana. Shikamaru berkata ke Amado, kau ikut bersama kami. Kau orang yang berkhianat padanya. Jika dia melihatmu, dia mungkin akan menyerangmu. Kemudian Amado menjawab, aku lupa katakan ini, tapi dia punya Byakugan. Tidak akan menonjol jika kita ada di bawah tanah, karena dia bisa melihat menembus dinding. Kemudian saya menjawab, terima kasih peringatannya, tapi fasilitas itu sudah terlindung dari kemampuan seperti itu. Tidak perlu khawatir. Kemudian Amado menjawab, jadi begitu. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu. Kemudian Shikamaru berkata kepada Sasuke, terima kasih Sasuke. Maaf karena kami selalu bergantung pada kalian berdua. Sasuke menjawab, memang tidak bisa dihindari, meski bebannya agak berat kali ini. Shikamaru mulai berjalan dan berkata kepada Boruto, ayolah Boruto, mari kita pergi.
Jangan menambah beban lagi kepada mereka. Tanpa Boruto dan Sasuke terdiam di sini. Kemudian Sasuke berkata kepada Shikamaru, "Shikamaru, aku mau bicara sebentar padanya. Kau duluan saja." Tanpa Shikamaru pergi dan Boruto masih terdiam di sini. Adegan beralih ke Ishiki yang terbang di udara. Tiba-tiba Ishiki terkejut melihat di depannya adalah Hokage. Mereka berhenti dan saling bertatapan untuk beberapa waktu. Kemudian Ishiki berkata, "Sungguh mengejutkan. Tidak kusangka kau lolos dari jutsu segelku." Kemudian Naruto menjawab, "Jadi kaulah Ishiki." Adegan beralih ke percakapan Sasuke dan Boruto. Sasuke berkata, "Jujur saja, ini akan sulit bagi kami berdua untuk mengalahkan Ishiki. Kami bahkan tidak bisa melawan Jigen. Itulah kenyataan dari situasi sekarang." "Kau benar." Wajah Boruto terpaku dan berkeringat di sini. Dia melihat karma di tangan kirinya, dan Sasuke tampak memandangi Boruto di sini. Kemudian Sasuke berkata, "Aku dengar tentang apa yang terjadi di pertarungan melawan Boro. Sarada bilang bahwa kau mengalami perubahan dan mengalahkan dia dengan kekuatan yang hebat." Kemudian Boruto menjawab, "Aku tidak sadar ketika itu terjadi. Jadi aku tidak ingat apapun dengan pasti. Tapi itu seperti aku sedang melihat ada orang lain yang bergerak dan bertarung dengan tubuhku. Aku tidak mengerti saat itu. Tapi saat ini menurut yang Amado katakan, aku tahu itu adalah Momoshiki." Tanpa di sini Sasuke terdiam. Boruto melanjutkan perkataannya, "Pada saat aku sadar, Boro telah hancur berkeping-keping. Itu sungguh kekuatan yang gila. Jika saja aku bisa mengendalikan kekuatan itu." Kemudian Sasuke menjawab, "Proses ekstrak dari karmanya mungkin sudah cukup jauh, yang artinya kau mungkin akan mulai tidak menjadi dirimu." Boruto diam sejenak dan menjawab, "Pikiran membuatku mati di pertarungan membuatku takut. Tapi aku sudah bersiap untuk itu seperti shinobi lain. Hanya saja jika tubuhku sudah diambil alih dan aku berhenti menjadi diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang mungkin aku lakukan pada semua orang. Itu lebih membuatku takut." Sasuke masih terdiam atas ucapan Boruto. Adegan beralih pada pertemuan Naruto dan Ishiki. Ishiki berkata, "Tidak kusangka akan melihat wajahmu di sini. Tidak kuduga Boro gagal." Kemudian Naruto menjawab, "Kami punya banyak mempunyai shinobi hebat. Jika kau takut, silakan pulang ke rumah." Ishiki menjawab, "Oh itu benar, setelah urusanku selesai. Jadi di mana Kawaki?" Kemudian Naruto menjawab, "Lupakan saja dia. Mari kita lanjutkan sampai di mana kita saat itu. Dan kita akhiri semuanya sekali dan untuk selamanya." Ishiki menjawab, "Jika itu maumu." Tiba-tiba dengan kemampuan mata epet, Ishiki merobohkan menara di dekat mereka. Tentu para penduduk berlarian menyelamatkan diri. Mereka hampir tertimpa reruntuhan menara itu. Naruto marah dan berteriak, "Hentikan bajingan." Kemudian Ishiki berkata, "Baiklah, aku akan berhenti setelah kalian menyerahkan Kawaki." Naruto mulai melompat ke arah Ishiki, mengaktifkan mode Sage Suspect, dan hendak memukul Ishiki. Namun pukulan Naruto dihindari. Dengan mudah Ishiki menendang Naruto dan terlempar. Untungnya Naruto masih bisa mendarat dengan baik di atap rumah. Namun ternyata pijakan Naruto runtuh, dan runtuhan atap membuat banyak debu. Dengan cepat Ishiki menendang Naruto. Tampak Naruto terlempar jauh dan menembus 3 bangunan. Naruto kesakitan tapi sempat kesal karena Ishiki mulai menghancurkan desa saat itu. Ishiki datang dan terbang hendak menendang Naruto lagi. Namun tiba-tiba posisi Ishiki bertukar dengan Sasuke. Ternyata Sasuke menggunakan kemampuan Rinnegan-nya. Tentu panel keren Sasuke berdiri di depan Naruto, menghadap ke arah Ishiki. Kemudian Ishiki berkata, "Rinnegan sialan." Naruto kemudian berkata, "Kau terlambat Sasuke." Sasuke menjawab, "Maaf, aku harus menyiapkan diriku." Naruto terkejut berkata, "Hah? Apa maksudmu?" "Tidak seperti dirimu saja." Ishiki berdiri dan berkata, "Kalian belum menyerah juga. Apa kalian lupa bagaimana aku menghajar kalian?" Sasuke mulai maju dan berkata, "Naruto, lindungi aku dengan lemparan senjata shuriken kunai apa saja." Naruto menjawab, "Hah?" Sasuke melempar 4 shuriken ke arah Ishiki, tapi Ishiki melayang ke atas menghindari shuriken itu. Di sini Naruto menyadari bahwa Sasuke punya rencana. Tanpa Naruto membantu melempar beberapa shuriken juga ke arah Ishiki. Disinilah Ishiki mengecilkan shuriken dengan Sukuna Hikona. Naruto berkata, "Sia-sia, dia menyusutkan semuanya." Sasuke tampak tidak menyerah dan melemparkan beberapa shuriken lagi ke arah Ishiki. Tetap saja Ishiki berhasil menyusutkan semua shuriken itu. Kemudian Ishiki berpikir, "Uchiha, apa yang mau kau lakukan?" Tiba-tiba Sasuke melemparkan pedangnya ke arah Ishiki. Ishiki berkata, "Itu akan sama saja." Ishiki kemudian menggunakan mata epet, tapi dia terkejut dia tidak bisa mengecilkan pedang itu.
Saat tepat di depan Ishiki, tiba-tiba pedang itu berubah menjadi sosok Boruto. Boruto rupanya berubah menjadi pedang sebelumnya. Ishiki dan Naruto tentu saja terkejut atas hal ini. Kemudian Sasuke berkata, jutsunya bisa menyusutkan apa saja, kecuali makhluk hidup benar. Ishiki berkata, Henge no Jutsu, dasar kau anak nakal. Tanpa Boruto hendak menyerang Ishiki, namun tiba-tiba adegan flashback muncul. Ini adalah kelanjutan percakapan Sasuke dan Boruto sebelumnya. Di ruangan Hokage, Boruto dan Sasuke berdiskusi. Sasuke berkata, meski jika Momoshiki mengambil alih kesadaranmu, jangan takut. Aku akan berjanji akan menghentikanmu dengan seluruh kekuatanku, meski jika aku harus membunuhmu. Boruto tampak terkejut dengan jawaban Sasuke. Sasuke melanjutkan, itulah yang aku persiapkan sebagai gurumu. Karena Naruto tak mungkin tega. Boruto diam sejenak berkata, aku ingat saat itu, ketika aku menyelamatkan ayah dari Momoshiki. Kau meminjamkan pelindung kepalamu, bukan? Apa aku boleh meminjam benda itu sekali lagi? Sasuke tanpa mengeluarkan ikat kepalanya dan meminjamkan kepada Boruto di sini. Boruto memegang itu dan Sasuke berkata, itu sangat berharga. Sebaiknya kau kembalikan itu langsung padaku. Boruto kemudian menggunakan ikat kepala itu di kepalanya sembari percaya diri berkata, ya aku berjanji. Adegan kembali ke pertarungan sebenarnya. Boruto tampak mempersiapkan serangan. Kemudian Ishiki berkata, memang kenapa? Apa yang akan dilakukan bocah sepertimu? Naruto tampak berteriak karena khawatir. Tiba-tiba tangan kanan Boruto mengarah ke tubuh Ishiki. Tangan kanan Boruto mengeluarkan aura hitam seperti Rasengan. Tapi itu ternyata bukan Rasengan. Itu adalah portal dimensi. Ishiki terkejut dan dengan sekejap Ishiki dan Boruto menghilang dari desa Konoha. Naruto terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Justru itu seperti yang Jigen lakukan padaku. Bagaimana Boruto bisa? Woi, Sasuke, apa yang terjadi? Sasuke menjawab, itulah apa yang dia persiapkan. Ayo, kita harus mengikuti cakra Boruto. Tampak panel berubah di dimensi berbeda. Ishiki dan Boruto berada di sana. Tentu Ishiki terkejut akan hal itu. Ishiki dengan bingung berkata, di mana tempat ini? Dan sebanyak apa karma Momoshiki dan kekuatan yang digunakan oleh bocah ini? Tiba-tiba sebuah portal terbuka di belakang Boruto. Dan itu adalah Naruto dan Sasuke. Naruto berkata, Boruto, kau tidak apa-apa. Boruto tertawa dan berkata, bagaimana menurutmu? Lumayan kan? Aku bisa melakukan ini tanpa latihan. Kau bisa bertarung dengan bebas di sini. Kemudian Naruto menjawab, dasar bodoh, kau bisa saja melakukan kesalahan. Kemudian tampak Boruto menjadi serius. Panel bertiga yaitu Boruto, Naruto, dan Sasuke berdiri gagah. Boruto berkata, yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengalahkan dia, meskipun mengatakan lebih mudah daripada melakukannya. Ishiki mulai kesal dengan itu dan berkata, makhluk rendahan, kalian pasti akan menyesalinya segera. Chapter 49 diakhiri pada adegan itu, di mana Ishiki melawan Boruto, Naruto, dan Sasuke. Berkat Boruto, Ishiki berhasil dipindahkan ke dimensi lain, dan mereka tidak khawatir Konoha akan hancur karena pertarungan mereka. Saksikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya.